Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita berada di pertemuan kelima dari pembahasan materi persamaan dan pertiriksamaan linear satu variabel. Dan khusus pada video kali ini, Pak Guru akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang kita masuk di pertidaksamaan linear satu variabel. Jika sebelumnya kita membahas secara penuh tentang persamaan linear satu variabel, maka pada pembelajaran kali ini kita akan membahas dua tujuan pembelajaran atau dua aktivitas di pembelajaran 3, yaitu yang pertama dengan menyelesaikan aktivitas pembelajaran, Ananda dapat memahami konsep pertidaksamaan linear satu variabel dari suatu konteks dengan benar. Kemudian yang kedua, diberikan konteks tertentu, Ananda dapat membuat model matematika dalam bentuk pertidaksamaan linear satu variabel dengan benar. Baik, kita langsung ke pembahasan aktivitas yang pertama. Jadi jika pada pembelajaran sebelumnya persamaan linear satu variabel itu menggunakan tanda persamaan atau tanda sama dengan. Nah, sedangkan untuk pertidaksamaan maka kita akan menggunakan tanda pertidaksamaan. Jadi sebagaimana sebelumnya sudah pernah kalian pelajari ketika SD, jadi ada 4 tanda pertidaksamaan yang akan kita bahas, yaitu kurang dari atau sama dengan, lebih dari, dan lebih dari atau sama dengan. Nah, untuk pertidaksamaan itu banyak sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan yang nomor 1 di sini, salah satu syarat untuk memiliki SIM C adalah usia minimal 17 tahun. Ya. Jadi ada penggunaan kata minimal. Nanti juga ada penggunaan kata maksimal berarti. Kemudian yang kedua, siswa yang ikut remedial adalah siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 70. Kemudian yang ketiga, untuk mengerjakan tugas matematika diperlukan paling banyak 3 lembar kertas. Untuk masuk SMA, usia siswa maksimal 21 tahun. Ya, dibutuhkan paling sedikit 50 sak semen untuk memperbaiki sebuah bangunan. Nah, ini semua adalah kalimat-kalimat yang ketika kita modelkan dalam bentuk matematika, dalam model matematika, maka kita akan menggunakan tanda-tanda pertidaksamaan. Ya. Nah, untuk dari aktivitas pertama kita berusaha dulu untuk memahami konsep dari pertidaksamaan linear satu variabel dari suatu konteks. Nah, di sini ketika Ananda bersama keluarga atau teman naik mobil dan masuk ke jalan tol, ya. Jadi kalau di Kendari kan belum ada jalan tol. Mungkin ketika kalian liburan ke daerah Makassar atau di daerah Jawa, maka terkadang kita melakukan perjalanan di jalan tol atau jalan bebas hambatan. Ananda akan menemui konteks pertidaksamaan. Jadi di setiap gerbang tol itu, misalkan ini, itu selalu ada rambu-rambu lalu lintas, ya, yang ketika kita jabarkan dia merupakan satu bentuk pertidaksamaan. Nah, ini ada gambarnya seperti ini. Ini yang di atas. Ini ya. Ada juga yang seperti ini. Dan simbol-simbol yang lainnya. Ya. Jadi sebagai warga negara yang taat dengan aturan lalu lintas, sudah selayaknya jika Ananda mengetahui apa arti dari setiap rambu yang terpasang pada tempat-tempat yang strategis tersebut. Nah, kita lihat di sini. Tugas yang diberikan adalah perhatikan gambar berikut. Nah, jika ada gambar seperti ini, dia lingkaran merah, ya, lingkaran garis pinggirnya itu garis merah, maka itu menggambarkan satu hal yang bersifat maksimum, ya. Jadi maksimum, maka dia lingkarannya merah di pinggir, di tepinya itu warna merah. Nah, apa arti gambar tersebut? Jadi kalau kita buka
silakan nanti browsing untuk melihat arti dari setiap rambu-rambu lalu lintas yang ada di modul ini. Jadi yang pertama saya beri jawaban saja. Ya, untuk yang pertama ini adalah gambar yang menyatakan bahwa kendaraan yang masuk di sini atau yang akan masuk pada daerah yang dipasangi rambu ini tidak boleh lebih dari 4,2 meter tingginya, atau tinggi kendaraan bisa kita tuliskan tinggi kendaraan maksimal atau maksimum 4,2 meter, seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya nomor 2 seperti ini gambarnya, nomor 3 seperti ini, nomor 4 seperti ini, dan nomor 5 seperti ini rambunya. Silakan kalian cari browsing untuk mengetahui apa arti dari setiap rambu-rambu lalu lintas dari nomor 2 sampai nomor 5. Ini tugas kalian yang pertama. Kemudian ya, kita masuk ke aktivitas yang kedua, yaitu membuat model matematika dalam bentuk pertiraksamaan linear satu variabel. Nah, jadi tadi kita sudah punya satu, misalkan kendaraan tidak boleh tinggi kendaraan maksimum 4,2 meter. Maka kita akan membuat model matematikanya menggunakan simbol-simbol. Ya, bisa kita pakai variabel. Mungkin kalau ada koefisien kita gunakan koefisien, kalau ada konstanta kita gunakan konstanta, dan yang paling penting kita akan menggunakan simbol atau lambang dari pertidaksamaan yang 4 tadi. Kita pilih salah satu yang mana yang akan kita gunakan. Tentunya sesuai dengan soal. Nah, di sini kita lihat ada suatu timbangan yang menunjukkan berat beban yang tidak seimbang. Ya, jadi kalau timbangannya seimbang, maka simbolnya adalah sama dengan seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kita melihat ada sebuah gambar yang nampak tidak seimbang. Di sebelah kiri itu lebih berat daripada yang di sebelah kanan. Nah, di sini kita diminta untuk membuat model matematikanya. Nah, di sini kita lihat nomor 1, tuliskan dengan kalimat Ananda sendiri apa yang dapat mewakili kondisi pada gambar tersebut. Nah, apa kira-kira jawabannya? Maka ini tergantung bahasa masing-masing ya, boleh bahasanya seperti apa. Nah, kalau di sini bisa kita beri jawaban. Jumlah berat batu di ruas kiri lebih berat atau lebih dari saja ya, lebih dari berat batu di ruas kanan. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua, cobalah untuk membuat model matematika dari kalimat yang telah Ananda tuliskan. Nah, kita lihat di sini di gambarnya. Di sebelah kiri itu ada 4 batu, di mana batu pertama beratnya adalah 1 kg, batu kedua beratnya 2 kg, batu ketiga beratnya 3 kg, dan batu keempat adalah X kg. Sedangkan di ruas kanan ada satu batu dengan berat 10 kg. Maka ketika kita diminta untuk membuat model matematikanya, maka sama halnya dengan
di persamaan linear satu variabel. Kita cukup menuliskan semua angka-angka yang muncul. Jadi di sini ada 1, seluruh ruas kiri ada 1, ditambah dengan berat batu yang 2 kg, ditambah dengan berat batu yang 3 kg, ditambah berat batu yang X kilogram. Di sini lebih berat daripada yang di ruas kanan 10 kg. Nah, simbol untuk menyatakan lebih dari adalah simbol seperti ini. Ya, seperti buka kurung, seperti tutup kurung. Tutup kurung siku. Seperti ini. 1 ditambah 2 tambah 3 tambah X lebih dari 10. Nah, ini adalah model matematikanya. Ya. Cukup mudah. Dengan menuliskan model matematika pada aktivitas tersebut, berarti Anda telah mulai menyusun pertidaksamaan linear satu variabel dari masalah yang ada. Nah, sekarang kita latihan ya untuk membuat model matematika dari permasalahan yang sudah tadi disampaikan di awal, ya. Jadi ada ini yang pertama tadi, salah satu syarat untuk memiliki SIM C adalah usia minimal 17 tahun. Ya. Jadi di sini maka bisa kita tuliskan, jika U menyatakan usia, tuliskan pertidaksamaan yang benar. Jadi U itu menyatakan usia, berarti U, karena di sini dikatakan salah satu syarat untuk memiliki SIM C adalah usia minimal 17 tahun. Nah, minimal itu adalah simbolnya kurang dari atau sama dengan 17. Nah, seperti ini. Ya, jadi minimal itu kurang dari atau sama dengan. Berarti lawannya maksimal. Oke, lawan dari minimal adalah maksimal. Kemudian kita lihat soal yang kedua. Siswa yang ikut remedial adalah siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 70. Jika N menyatakan nilai siswa yang di remedial, tuliskan pertidaksamaan yang benar. Nah, kalau kurang dari, nilainya kurang dari 70, maka cukup kita tuliskan N kurang dari 70. Seperti itu. Ya. Ya. Cukup mudah untuk menentukan jawabannya atau modelnya. Kemudian yang terakhir yang akan Pak Guru berikan pembahasannya adalah soal nomor 3. Untuk mengerjakan tugas matematika memerlukan paling banyak 3 lembar kertas. Ya. Jadi ada sedikit pembahasan mungkin di sini untuk memudahkan kalian nanti mengidentifikasi simbol apa yang perlu kita gunakan. Jadi sebentar, saya jawab dulu ini ya. Ya, saya jawab di sini saja. Untuk mengerjakan tugas matematika memerlukan paling banyak 3 lembar kertas. Jika L menyatakan banyaknya lembar kertas, tuliskan pertidaksamaan yang benar. Maka di sini bisa kita tulis L paling banyak 3 lembar. Artinya tidak lebih dari 3 lembar atau maksimal 3 lembar. Maka tadi kalau minimal adalah kurang dari atau sama dengan, maka maksimal atau paling banyak itu simbolnya adalah lebih dari atau kita lihat dulu yang tadi. Oh ya, di sini ada yang terbalik ya, mohon maaf. Di sini seharusnya simbolnya adalah ketika kita menyatakan minimal atau paling sedikit, maka di sini kita beri simbol lebih dari atau sama dengan. Jadi usia mulai dari 17 tahun ke atas itu yang bisa memiliki SIM C. Oke. Nah, di sini kita
tuliskan, berarti lawannya dari maksimal adalah minimal. Lawan dari minimal adalah maksimal. Berarti di sini bisa kita tulis paling banyak 3 lembar, berarti maksimal 3 lembar. Maka simbolnya adalah kurang dari atau sama dengan 3. Ya, seperti itu. Nah, untuk nomor 4 dan nomor 5 silakan kalian kerjakan sendiri sebagai lanjutan dari tugas yang pertama tadi di aktivitas 1. Sedangkan tugas di aktivitas 2 adalah nomor 4 dan nomor 5. Nah, di sini bisa kita lihat dulu sedikit rangkuman ya, bahwa ketika untuk membandingkan mana persamaan linear dengan pertiraksamaan linear, maka ketika persamaan linear itu menggunakan simbol sama dengan, semuanya menggunakan simbol sama dengan, sedangkan pertiraksamaan linear menggunakan simbol pertiraksamaan, ya lebih dari, kurang dari atau sama, kurang dari, yang ini lebih dari atau sama dengan, sedangkan yang ini kurang dari atau sama dengan. Ya. Nah, di sini ada beberapa penjelasannya. Ya. Tandanya lebih dari seperti ini. Ini lebih dari, yang ini kurang dari. Ini tanda yang ketiga, ini lebih dari atau sama dengan. Biasa di lebih dari atau sama dengan, biasa juga digunakan untuk menyatakan tidak kurang dari, atau bisa juga paling sedikit, atau bisa juga kalau paling sedikit berarti minimal atau minimum. Nah, sedangkan yang simbol sebaliknya ini dimaknai dengan kurang dari atau sama dengan, atau bisa juga tidak lebih dari atau paling banyak, atau biasa juga kita gunakan untuk menyatakan pernyataan yang maksimal atau maksimum ya. Itu penjelasan Pak Guru tentang pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan silakan layangkan di grup, dan juga teknis pengumpulan tugasnya nanti Pak Guru jelaskan kembali di grup. Demikian apa yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.